Pak Cecep dan juga teman-teman Hima Atpem ya dari Universitas Padjadjaran. Salam kenal semuanya, saya Valina dari Surabaya ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara virtual ya. Mungkin salah satu hikmah yang membuat kita tetap semangat untuk sama-sama belajar adalah ya metode daring ini bisa mendekatkan yang jauh gitu ya. Jadi saya tidak perlu naik pesawat untuk bisa bertemu dengan teman-teman dari Bandung ini. Kayaknya ada beberapa dari kampus lain juga. Pada siang hari ini ya, saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana sih upaya kita untuk menghindari self-harm ya, atau upaya untuk menyakiti diri sendiri dengan heal ourselves gitu. Saya mohon izin share screen sebentar. Oke, apakah sudah muncul di layar teman-teman? Sudah muncul, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik. Nah, judulnya sedikit saya ubah dikit ya. Jadi bagaimana sih stop doing self-harm ya? So let's try to heal ourselves. Dan tadi untuk sekilas tentang saya sudah dibahas juga oleh teman-teman dari Hima. Mungkin saya langsung ke kontennya saja sih. Ini ada 6 hal yang akan kita bahas ya pada siang hari ini. Mungkin sekitar definisi, kemudian penyebab munculnya self-harm, terus apa dampaknya sih sebenarnya dan bagaimana juga mengantisipasinya. Lalu kita move ke self-healing-nya. Definisi, teknik dasar, dan juga implementasi dari self-healing itu sendiri. Mungkin nanti kita juga akan sedikit berdiskusi ya gitu, sebenarnya apakah self healing saja cukup atau kita membutuhkan bantuan profesional. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, boleh saya bertanya ke teman-teman semua, sebenarnya apa sih yang teman-teman rasakan sejak Maret 2020 ya kalau saya tidak salah ya, sampai hari ini proses pembelajaran masih melalui daring. Itu hanya satu aspek pendidikan, belum yang aspek lain-lain. Sebenarnya apa sih yang teman-teman rasakan ketika dalam situasi pandemi ini? Mungkin boleh tulis di kolom chat ya, atau boleh unmute, bebas. Mungkin Gaby bisa membantu membacakan untuk teman-teman yang typing karena saya tidak bisa membaca grup chatnya saat share screen. Baik, Ibu. Ada yang menjawab mumet, Bu, jenuh, stres, pusing, capek. Ya, sama sepertinya ya, yang teman-teman rasakan juga sempat saya rasakan juga ya, tidak menafikan bahwa perasaan capek ya, seperti yang tadi Pak Cecep sampaikan bahwa itu juga terjadi di saya gitu ya, lelah karena setiap hari berhadapan dengan layar gitu ya. Teman-teman juga gitu belajar dari rumah, kita juga menjelaskan dari rumah sebagai dosen ya, dari laptop ke laptop, kemudian kita juga tidak bisa memaksa teman-teman untuk menyalakan kamera gitu karena keterbatasan paket data juga, takutnya malah semakin mengintimidasi, tapi juga kitanya juga butuh gitu respon dari mahasiswa ini, sebenarnya dengerin nggak ya, mereka lagi apa ya, cemas juga kadang-kadang ya. Jadi perasaan yang muncul yaitu emosi yang muncul, ada perasaan takut, sebenarnya takut juga ya kalau ternyata masih ada kemungkinan tertular gitu, kemudian merasa sedih karena memang tidak bisa intens, tidak bisa seperti dulu lagi gitu ya. Saya terakhir salim sama orang tua saya tuh Maret 2020. Setelah itu saya nggak pernah salim lagi karena orang tua saya sangat menjaga ya. Gitu, saya berusaha menghargai cara proteksi orang masing-masing gitu ya. Kemudian kadang kesel juga ya, marah mungkin ya, beberapa waktu lalu ada kebijakan tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik, akhirnya stay di kosan masing-masing atau stay di tanah rantau masing-masing, akhirnya merasa terisolasi gitu ya, dan worry. Nah ini semua adalah
reaksi yang normal menghadapi situasi yang tidak normal gitu istilahnya, dan wajar gitu ya, wajar. Tapi sampai kapan kita terbelenggu oleh situasi-situasi seperti ini gitu? Pasti ada hal yang perlu kita lakukan ya untuk menanggulangi itu semua. Dan berkaitan dengan topik ini ada 4 hal nih, ada 4 hal risiko ya yang dalam ilmu psikiatri gitu ya, yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kalau self harm ini menyakiti diri sendiri, kalau intensi untuk bunuh diri gitu itu selangkah lebih parah ya daripada self harm. Self harm ini ada yang intensinya mengarah ke bunuh diri, ada yang tidak gitu. Jadi macam-macam sekali, nanti kita akan bahas ya. Kemudian menyakiti orang lain ya, diikuti dengan tindakan kekerasan dan agresi, dan juga yang lebih parah lagi adalah kombinasi ketiganya. Ini adalah 4 hal yang perlu kita hindari gitu ya, perlu kita waspadai, karena di masa-masa pandemi seperti ini, terutama untuk nomor 1 ya, nomor 1 ini seringkali tidak kerasa gitu, karena salah satu cirinya mungkin yang muncul kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba suka nyambuti rambutnya gitu ya, terus atau suka menggaruk sampai menggaruk badannya tiba-tiba sampai berdarah gitu ya, bukan karena gatal ya, tapi bukan karena gatal-gatal, tapi lebih karena ada niatnya tertentu gitu, memang menyakiti dirinya sendiri. Itu yang perlu diwaspadai, dan kebetulan bagus sekali ya teman-teman Hima Atpemnya Unpad ini mengangkat tema ini supaya jadi tindakan preventif untuk bersama, untuk diri sendiri dan juga untuk peserta yang mengikuti acara pada siang hari ini. Nah, asesmen risikonya adalah awalnya self harm ini adalah riwayat perilaku menyakiti diri sendiri dan orang lain. Dan itu ada resiko-resikonya yang dampak-dampak yang berkepanjangan gitu ya sifatnya. Akhirnya orang menjadi dapat disebabkan oleh stres dan juga loss ya, kehilangan, entah itu kehilangan orang lain atau mungkin kehilangan pekerjaan gitu. Dan sebenarnya self harm itu juga bisa memunculkan secara jangka panjang ya, bisa menimbulkan depresi, psikosis, dan penyalahgunaan zat juga gitu ya. Dari pekerjaannya, atau boleh jadi ada riwayat atau latar belakang mengalami kekerasan juga sebelumnya, mengalami paparan ya, entah itu berita, entah itu hal-hal yang dia lihat secara langsung gitu, atau keluarga terdekat gitu ya, melakukan self harm juga ya, seperti itu. Jadi memang ada banyak faktor ya di dalam konteks munculnya self harm. Ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, self harm ini perilaku menyakiti diri sendiri secara sengaja dan bisa terjadi di populasi orang yang normal ya, tidak mengalami gangguan klinis gitu ya. Tapi ini dua-duanya ya, bisa terjadi di populasi normal maupun klinis, dan 1 kali episode self harm ini adalah faktor risiko utama bagi tindakan self harm berikutnya, dan kalau terjadi terus-menerus bisa mengarah ke intensi untuk mengakhiri hidup. Ini yang berbahaya. Dan self harm ini merepresentasikan ciri-ciri dari depresi, gangguan cemas, penyalahgunaan zat, dan juga gangguan kepribadian. Jadi self harm ini satu representasi dari kemunculan gangguan psikologi seperti depresi, cemas, dan penggunaan zat adiktif. Apa aja sih contoh-contoh dari self harm ya? Ini seperti
memotong gitu ya, mungkin menyayat tangan, kemudian menyayat tangan dengan alat tajam ya, dengan benda-benda tajam, atau menempelkan tubuh dengan puntung rokok yang terbakar gitu, kemudian ya tadi ya mencabuti rambut, atau kemudian ya beberapa hal di bawah ini ya, kemudian membatasi makan gitu atau makan terus ya. Ini juga bagian dari self harm juga ya, menyakiti diri sendiri kalau kita tidak bisa mengontrol perilaku makan kita. Kemudian kalau memang dalam kendali zat-zat adiktif atau narkotika. Nah, kalau kita bicara tentang siklus dari self harm itu sendiri, kita bisa melihat dari sini dulu. Mungkin ada pengalaman traumatis, ada pengalaman yang menyedihkan, memalukan, ataupun kehilangan ya, grief itu kehilangan seseorang gitu ya, kehilangan orang yang sangat dicintai, kemudian mengalami emotional suffering, jadi secara emosi terganggu, dan itu menumpuk ya, sampai overload ya, kondisi emosi yang tidak stabil, menumpuk secara terus-menerus, akhirnya munculnya kepanikan pada seseorang, dan kebanyakan orang-orang yang mengalami self harm itu bukan karena dia ingin mencari perhatian sama orang lain. Sering kali kita membaca di media sosial, itu cari perhatian atau apa gitu ya, miris ya, ada komentar-komentar seperti itu. Seringkali self harm ini dilakukan justru karena untuk mengalihkan semua emotional suffering yang dia dapatkan ini secara overload ya, secara berlebih gitu. Akhirnya dialihkan dengan rasa sakit yang lain, sehingga ya secara jangka pendek ya bisa melupakan emotional suffering yang dia rasakan gitu. Ya, makanya di sini saya sampaikan temporary relief gitu ya. Secara sementara akan relief, akan hilang nih, tapi sebenarnya itu hanya sementara saja, hanya temporary saja gitu. Dan akhirnya sebenarnya akan memunculkan shame lagi, akan memunculkan rasa malu, kecewa, sedih gitu, karena udah secara psikis mengalami permasalahan, ditambah dampak dari fisik kita gitu ya yang tersakiti gitu. Pasti ada dong, ada bekas sayatan luka, atau mungkin ketika mohon maaf ya, ini kalau saya memberikan contoh bukan berarti jangan ditiru gitu ya. Misalnya contoh orang lain menjedotkan kepala gitu, apa ya bahasa ini ya, bahasa Jawanya menjedotkan gitu ya, kepala gitu ke tembok gitu. Itu kan ada yang boleh jadi kalau sangat kencang akan menimbulkan luka dalam juga gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi siklus terus-menerus terjadinya self harm berikutnya. Seperti itu. Nah, tanda-tandanya adalah ya, kenapa sih orang melakukan self harm gitu ya? Itu yang pertama bisa jadi karena ekspresi marah ya, ekspresi marah yang tidak sesuai ya gitu. Kemudian adanya keterkaitan dengan perilaku obsesif kompulsif disorder juga gitu ya, atau di bawah pengaruh zat tertentu. Bisa juga karena eating disorder. Beberapa orang-orang yang mengalami permasalahan eating disorder ini memang menyakiti dirinya sendiri dengan memaksa untuk makan, tapi tidak mindful ya, memaksa untuk makan, akhirnya malah balik lagi gitu, malah keluar lagi gitu. Kemudian ketidakmampuan ya, kurangnya skill dalam mengekspresikan emosi yang kuat yang terjadi dalam diri seseorang, plus kurangnya social support network, kurangnya dukungan sosial dari sekitar, entah itu dari teman-temannya, dari keluarga, atau tempat tinggalnya. Dan ini bagian dari bisa jadi perubahan perilaku, dan ya ini yang saya dapatkan ya. Jadi cuaca tuh ternyata juga bisa mempengaruhi munculnya ya tindakan self harm. Dan juga kalau memang orang mengalami tekanan psikologis, biasanya mengisolasi dirinya dan tidak ada aktivitas lain selain ya intensi untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah,
saya mau nanya nih ke teman-teman, mungkin Gaby minta bantuannya lagi ya untuk membacakan jawaban teman-teman. Jadi apakah self harm ini sebuah tindakan untuk mencari atensi dari orang lain, itu sebuah mitos atau fakta? Boleh share mungkin? Apakah sore saya terdengar jelas ya? Ini kebetulan di depan rumah ada penggalian. Jelas nggak Gaby suara saya? Oke. Slide-nya juga jalan ya dari saya ya? Jalan, Bu. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, is self-harm attention seeking? Apakah self-harm ini merupakan tindakan untuk mencari perhatian kepada orang lain? Kalau ada yang menjawab bisa langsung dibacakan ya, Gaby. Soalnya saya nggak bisa baca chatnya. Iya, Ibu. Ada yang jawab, banyak yang bilang itu fakta biasanya, Bu. Oke, baik. Ada juga yang bilang mitos, Bu. Oke, jadi sebenarnya self-harm ini adalah upaya untuk mencari pertolongan sebenarnya ya. Sering dianggap seperti itu ya, tapi sebenarnya bukan, poinnya bukan mencari atensi gitu ya, atau apalagi manipulasi gitu ya, karena sebenarnya self harm yang sering terjadi itu justru di lingkungan private ya, di lingkungan yang sangat pribadi dan tertutup bahkan ya gitu. Mungkin beberapa orang ada yang mengupload di media sosial gitu ya, seiring dengan perkembangan zaman saat ini ya, tapi itu yang nampak gitu, itu fenomena gunung es. Orang-orang yang sampai upload ke media sosial tuh hanya sebagian kecil aja gitu, hanya yang muncul di permukaan saja, sementara akar-akarnya nih di gunung es banyak sekali yang tidak muncul ke permukaan gitu ya, yang tidak diekspos ke media sosial. Jadi alih-alih menganggap itu sebuah manipulasi atau mencari atensi, sebenarnya bukan ya gitu. Saya lebih cenderung ke mitos gitu. Kemudian apakah nih ya, apakah self harm itu akan selalu sakit ya? Self harm ini bukan berarti menyukai ya, bukan berarti seseorang itu suka dengan kondisi sakit fisik yang dia rasakan gitu ya, kondisi terluka secara fisik gitu ya, berdarah, bukan berarti dia suka, tapi itu sebagai pengalihan ya, pengalihan dari pikiran dan perasaan ya yang sangat menekan tadi, yang seperti saya bilang ya, emotional disturbance yang sangat overload tadi, akhirnya dialihkan ke rasa sakit, bukan berarti dia menyukai rasa sakit gitu ya. Jika self harm itu adalah sebuah permasalahan, apakah if we stop this then the person will be fine ya? Sebenarnya tergantung ya, tergantung apakah self harm ini diikuti dengan tindakan lainnya gitu. Jika diikuti dengan tindakan lainnya, maka pertolongan pertama psikologis saja tidak cukup gitu ya, butuh yang namanya konsultasi dengan tenaga profesional gitu. Nah, beberapa hal, kenapa sih orang tuh masih melakukan self harm gitu ya, selain tadi ya, selain karena untuk mengalihkan gitu ya, pada dasarnya tuh memang untuk mengalihkan gitu, mengalihkan perasaan emosi negatif yang dia rasakan gitu. Bahkan ini ya, can also be a self-soothing behavior, untuk menyenangkan dirinya sendiri, padahal caranya salah gitu ya, caranya salah, dan itu yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita ketika memahami alasan-alasan ini bukan mencari pembenaran, tapi justru menghindari gitu ya perilaku self harm, karena ini semua hanya jangka pendek gitu. Saya bisa memastikan ya 99% ya bahwa dampak menyenangkan atau itu hanya sementara gitu. Kepuasan yang didapatkan ketika menyakiti diri sendiri gitu ya hanya sementara gitu. Tapi dampak jangka panjangnya adalah justru
dua-duanya malah terganggu secara fisik, secara mental akan terganggu dua-duanya. Dan ini mohon maaf, ini saya bahas sekilas saja bahwa ini adalah salah satu inventory ya untuk mengukur kecenderungan kita untuk menyakiti diri sendiri. Nanti teman-teman akan mendapatkan slide-nya juga, akan saya share melalui panitia dan bisa diisi secara mandiri ya. Kemungkinan lebih banyak jawaban ya atau tidak gitu. Jika memang separuh teman-teman menjawab ya, maka ada baiknya kita sama-sama ini ya. Ya, dulu dong guys di sini. Mungkin untuk panitia bisa membantu untuk ini ya, ya. Oke. Jika lebih dari separuh maka bisa jadi ada kecenderungan untuk self harm dan jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan psikologis tadi yang seperti Pak Caca bilang ya gitu. Meskipun antri nggak apa-apa gitu. Yang penting ada iktikat kita untuk healing gitu dan untuk upaya untuk sembuh itu tidak harus diselesaikan secara sendiri gitu ya, meskipun ada beberapa self healing sederhana, tapi kalau memang ternyata kasus yang dialami sudah cukup berat dan butuh sudut pandang orang lain gitu ya, boleh sekali untuk bertanya kepada ahlinya. Ini bisa diisi secara mandiri ya, karena kalau dibahas ini nanti waktunya khawatir saya tidak cukup ya, teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri. Dan karena ini fokusnya ke self harm, maka saya juga hanya menyampaikan sekilas saja gitu ya, bahwa ternyata orang-orang dengan self harm ini juga ada potensi gitu ya untuk menyakiti atau melakukan kekerasan ke yang lain. Maka saya tegaskan sekali lagi, jangan sampai kita merawat intensi self harm ini atau kita abai dengan kecenderungan self harm ini, karena khawatirnya ada kondisi-kondisi yang tidak dapat terkontrol, akhirnya justru terlampiaskan juga ke orang lain. Itu yang juga berbahaya. Dan self-harm ini menurut penelitian ternyata berkaitan dengan ini ya, kecenderungan untuk agresi. Gitu ya. Dan ternyata self-harm ini menurut penelitian bisa sedikit diturunkan dengan beberapa terapi, salah satunya adalah mindfulness. Nanti kita akan sama-sama praktek ya secara sederhana 10 menit terakhir sebelum saya mengakhiri materi pada siang hari ini. Nah, bicara soal self harm ya, apalagi di masa pandemi, ada nggak sih teman-teman yang punya kebiasaan googling atau mencari informasi selengkap-lengkapnya, apalagi di awal-awal pandemi? Ada nggak? Mungkin boleh komen juga ya. Boleh komen itu, karena salah satu self harm yang cukup self harm tadi kan perilaku menyakiti diri sendiri ya, gitu ya. Dan ini bisa jadi salah satu jenis self harm ketika kita terus-menerus mencari informasi di internet mengenai adanya suatu penyakit, kemudian kita melabel diri kita bahwa kita terkena penyakit tersebut dan sangat meyakini. Nah, itu secara mental juga sedang menyakiti diri kita sendiri gitu ya. Makanya saya akan membahas juga ini secara sekilas mengenai cyberkondria. Cyberkondria ini adalah kondisi ketika seseorang itu punya pikiran yang berlebih dan ini ya kompulsif ya terhadap kondisi kesehatan mereka, lalu mereka terus-menerus googling ya, mencari di internet mengenai gejala suatu penyakit dan berujung pada self-diagnose. Nah, ini yang berbahaya ya teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah di sini ada mahasiswa psikologi apa enggak ya. Mungkin ada beberapa, dan self-diagnose ini hukumnya haram ya. Hukumnya haram karena dipastikan akan membuat kecemasan dan menimbulkan kecemasan, dan ya we can do nothing ya atas judgement yang kita berikan pada diri kita sendiri gitu. Sementara kalau kita mencari pertolongan psikologis, mencari orang yang tepat gitu ya untuk berdiskusi terkait masalah tertentu, terkait problem psikologis tertentu, itu akan jauh lebih menyelamatkan gitu ya. Nah, ini perilaku yang tidak normal dan biasanya diikuti dengan kompulsivitas ya, berulang kali googling,
dalam 24 jam gitu ya, ketika dikurangi 8 jam tidur, itu waktunya habis untuk googling penyakit tertentu gitu ya. Katakanlah mungkin saat-saat ini, mungkin awal-awal dulu kita ya, kita semua gitu ya, googling COVID, situasi COVID di Wuhan gitu. Aduh gimana nih kalau kena di Indonesia ya, bener dong tahun 2020 awal Maret tiba-tiba, nggak tiba-tiba ya, sudah menyebar di Indonesia gitu ya. Kemudian semakin panik gitu, ada batuk sedikit langsung, waduh nih kok ciri-cirinya kayaknya aku banget nih, waduh COVID nih aku gitu ya. Langsung cemas, aduh COVID gimana nih gitu. Akhirnya padahal belum tentu gitu kan. Begitu juga ini berlaku pada penyakit-penyakit yang lain ya, tidak hanya COVID saja gitu. Oleh sebab itu, ya sekaligus saya menyampaikan tanda-tanda dari cyberchondria ya. Ya, checking health information untuk ya awalnya to get relief from anxiety, untuk menenangkan kita dari menghilangkan kecemasan gitu ya, intinya dari mencari informasi di internet. Tapi karena boleh jadi informasi yang di internet itu kan banyak sekali ya, sangat luas, dan kalau ternyata kebetulan dapatnya informasi yang nggak valid, justru malah yang niatnya relief from anxiety malah semakin increasing anxiety, malah meningkatkan kecemasan itu sendiri ya. Kemudian nah boleh jadi kita sudah menutup laptop kita, sudah mematikan wifi, pakai data di HP kita gitu ya, tapi paparan mengenai berbagai jenis penyakit ini akan terekam itu di dalam otak kita gitu ya. Jadi terekam terus gitu. Kita sudah mematikan, kita sebelum tidur malah kepikiran layar-layar tadi yang menunjukkan informasi-informasi yang mengarah pada suatu penyakit yang berbahaya. Nah, akhirnya apa? Waktunya pun juga habis gitu untuk kepikiran, padahal informasinya belum valid, belum tentu valid gitu ya, dan mengganggu aktivitas kita, produktivitas kita dalam bekerja atau mungkin dalam belajar yang masih mahasiswa, dalam aktivitas apapun gitu ya. Dan yang ketiga adalah mencari kepastian gitu ya, seek reassurance from people about the disease. Jadi nanyanya itu sayangnya bukan ke tenaga profesional, tapi nanya ke misalnya nanya ke pacarnya, ini kayaknya aku sakit ini deh gitu, nanya ke teman dekatnya gitu, sahabatnya gitu, ini kayaknya aku kena penyakit ini deh gitu. Tapi ya temennya atau pasangannya bisa jawab apa, wong bukan tenaga profesional kan, sama-sama nggak tahu, sama-sama orang awam gitu. Nah ini yang jadi kayak siklus juga ada dia, muter terus, kecemasannya muter ya, dan itu harusnya akan berakhir ketika kita menghubungi tenaga profesional. Nah ini beberapa simptom dari cyberchondria ya. Kebanyakan orang-orang yang mengalami cyberchondria ini adalah fokus terhadap worst case scenario gitu, atas kondisi yang boleh jadi benar atau boleh jadi tidak benar gitu menimpa pada dirinya, langsung mikir buruk-buruknya gitu, padahal kan ada alternatif ya menuju sembuh gitu. Nah ini yang berbahaya karena mengefek ke fisik kita gitu ya, degup jantung semakin meningkat dan mengambil alih ya waktu dalam hidup kita. Ini juga mengapa saya menambahkan materi ini gitu, karena secara psikis ya juga bisa menyakiti diri kita sendiri gitu atas informasi yang nggak valid, dan akhirnya kita mempercayainya sebagai suatu penyakit yang kita derita. Jangan sampai ya. Ini catatan buat diri saya sendiri. Nah, ya faktor penyebab munculnya cyberchondria ini sebenarnya adalah persepsi bahayanya suatu penyakit ya, persepsi yang kita miliki terhadap suatu penyakit, kemudian kesulitan untuk coping, kesulitan untuk menanggulangi ketidakpastian gitu ya, yang berkaitan dengan dalam hal ini dalam konteks pandemik gitu ya. Kemudian banjir ya, tsunami informasi gitu ya, kalau saya katakan ya, tsunami, semua berbicara tentang pandemi, ada yang benar, ada yang keliru, ada yang menyesatkan bahkan ya. Ini banjir informasi, sementara ketidakmampuan kita untuk memfilter mana sih informasi yang valid, mana sih informasi yang tidak valid, akhirnya semua campur di pikiran kita, dan itu mengganggu aktivitas kita dan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri untuk mengakses secara berlebih informasi di internet. Ini semua ya salah satu faktor ya, ada 5 faktor ya penyebab munculnya cyberchondria. Ini mungkin dalam konteks COVID ya, pandemi ya, berbagai persepsi bahayanya COVID ini diikuti dengan kesulitan diri kita untuk
tidak bisa berdamai dengan ketidakpastian itu awal-awal mungkin ya, tapi semoga teman-teman yang hadir di sini sudah bisa berdamai ya dengan ketidakpastian di depan gitu ya. Sepertinya 1,5 tahun ini cukup, setahun 2 bulan ini cukup mengajarkan kita ya ternyata bisa bangun di pagi hari, oh ya ternyata Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk hidup gitu ya. Itu pelajaran yang berharga banget sih selama pandemi ini gitu. Butuh waktu untuk bisa apa ya, menerima hal itu semua ya. Nah, ketika kita tidak bisa berdamai dengan ketidakpastian, akhirnya apa? Ada intensi untuk mencari informasi dari internet ya. Akhirnya apa? Informasi dari internet ini banjir ya. Banyak sekali yang boleh ada yang valid ya, mungkin dari WHO atau dari Kemenkes ya. Kemudian informasi yang banjir ini diikuti dengan ketidakmampuan kita ngefilter informasi tersebut dan kita malah constantly update mencari tahu tentang COVID tapi tidak terkontrol. Boleh mencari tahu, sangat-sangat dianjurkan. Tapi ketika itu menguras waktu kita gitu, yang harusnya perkuliahan, yang harusnya teman-teman lagi dengerin webinar saya nih, kemudian Cyber Slack tuh menyambi melakukan aktivitas lain gitu ya, searching yang lain. Nah, itu yang malah mengganggu ya, malah berbahaya buat produktivitas kita sebagai apapun diri kita. Akhirnya ketika berlebih, searching berlebih dan ketidakmampuan untuk memfilter, ketidakmampuan untuk menemukan informasi yang benar ya, dan kita malah meyakininya dan akhirnya malah memunculkan stres atau tekanan psikologis. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk menanggulangi cyberkondria ini gitu ya. Ya hindari cemas berlebih gitu. Ketika sudah mulai mengganggu secara psikis, udah stop, matiin pakai data, istirahat, lakukan apapun yang menyenangkan. Entah itu teman-teman sukanya mungkin suka bikin teh atau suka bikin kopi atau mungkin memejamkan mata gitu ya. Kemudian menyadari bahwa tidak semua informasi di internet adalah valid. Ini saya bold dan saya besarkan hurufnya ya. Karena sekarang ini internet memudahkan kita tapi bisa jadi menyesatkan kita gitu. Oleh sebab itu perlu hati-hati ya. Kemudian konsultasi dengan profesional, entah itu konselor, psikolog, atau dokter gitu ya. Banyak sekali layanan psikologi yang sifatnya gratis. Ini juga akan saya bahas bahwa Himpunan Psikologi Indonesia juga menyediakan layanan psikologi yang sifatnya gratis gitu ya untuk teman-teman yang terdampak COVID. Dan batasi waktu dalam menggunakan internet. Ya, ini ya tadi sudah membatasi waktu ya dari berbagai internet, website maupun application. Nah, masuk ke self healing ini semoga masih ada waktu ya, Gaby ya, masih ada waktu kan ya? Perjalanan untuk menyembuhkan diri sendiri. Mengapa saya katakan journey ya? Karena ini bukan hal yang bukan hal yang singkat gitu. Kalau journey artinya ada proses ya. Self healing itu bukan sesuatu yang sifatnya instan, bukan yang sifatnya langsung A, B, C, D, E gitu. Tapi ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan secara pelan-pelan dan akhirnya kita bisa di titik, oh ya ternyata self healing ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang gitu ya. Oke, tadi ya beberapa emosi yang muncul selama pandemi itu yang tadi sudah teman-teman sampaikan ketika di awal webinar ini sebenarnya erat sekali dengan pikiran dan perasaan kita. Ini saling saling menghantui satu sama lain, yang menghantui mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita juga mempengaruhi pikiran kita. Kalau perasaan kita atau mood kita nggak stabil, pikiran kita nggak jernih ya. Kalau pikiran kita nggak jernih, akhirnya juga bad mood gitu ya. Jadi kayak saling mempengaruhi. Kalau pikiran kita jernih, perasaan kita juga bisa lebih baik gitu. Makanya memang beberapa terapi ya dalam ilmu psikologi yang cukup hits dan cukup dipegang oleh beberapa ilmuwan dan psikolog adalah terapi kognitif perilaku gitu. Yang diubah kognitifnya saja nggak cukup, yang diubah perilakunya saja juga nggak cukup, harus kombinasi keduanya. Nah, mungkin sekilas aja nih membahas tentang definisi sehat mental ya. Sehat mental tuh intinya apa gitu ya. Intinya adalah kondisi sehat secara fisik maupun mental, bisa mengenali potensi atau ability atau kemampuannya gitu ya, dan dapat menanggulangi
stres normal dalam hidup, dapat melalui tekanan sehari-hari, dan juga dapat bekerja secara produktif untuk berkontribusi terhadap lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Jadi orang yang sehat mental itu bukan berarti bebas dari stres ya. Ya pasti ada stres, pasti ada tekanan sehari-hari, tapi dia bisa menanggulangi tekanan hidupnya dengan baik. Jadi ya selama kita masih hidup di bumi ya, selama itu pula kita masih akan terus diikuti dengan ujian-ujian kehidupan. Nah, sementara stres ini gitu ya, tadi seperti yang disampaikan tadi ya di slide sebelumnya, kalau ternyata orang yang sehat mental ini bisa mengelola stresnya dengan baik. Nah, sebenarnya stres itu ada yang ada dua jenis ya, ada eustress sama distress. Nah, kalau eustress ini sebenarnya sangat bermanfaat ya. Eustress ini stres yang positif ya. Ketika kita bekerja di bawah tekanan misalnya gitu ya, bekerja, tapi justru ketika ini sesuai kadarnya, justru akan semakin semangat untuk menyelesaikan tugasnya gitu, semakin semangat untuk bekerja gitu ya, eustress itu namanya. Tapi kalau distress itu malah yang menarik diri, kemudian malah kepikiran gitu ya, malah memikirkan worst case scenario, kemudian malah akhirnya menunda-nunda atau prokrastinasi. Nah, itu yang justru berbahaya. Jadi teman-teman bisa ya mengenali gitu, kira-kira eustress atau distress nih yang dialami. Kalau ternyata semakin semangat untuk bekerja, semakin berpikir plan B ya, plan A, B, C, D terkait bagaimana mencapai goals hidup kita gitu. Nah, itu berarti eustress. Tapi kalau malah kita menarik diri atau menjauhkan diri dari tujuan kita, nah itu justru yang dikatakan distress yang berbahaya. Baik, tanda-tanda stres ini adalah perubahan emosi ya, kemudian perubahan perilaku, perubahan kognitif, dan juga perubahan tubuh. Jadi keempat hal ini bisa berubah gitu ya ketika kita mengalami stres ya. Perilaku iya, pikiran kita iya, emosi yang muncul juga, dan akhirnya reaksi fisik kita juga berubah. Nah, lalu bagaimana, apa yang bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi tertekan gitu ya? Kita bisa mulai dari meningkatkan suasana hati. Jadi mood apa nih yang bisa, kondisi seperti apa yang bisa meningkatkan mood kita gitu. Kalau saya mood saya tuh bisa sedikit terangkat kalau misalnya sambil minum coklat anget atau teh anget sambil dengerin lagu-lagu yang saya suka gitu ya. Itu mungkin jangka pendeknya ya, jangka panjangnya tidur. Apakah teman-teman ada yang sama gitu? Kadang beda-beda ya, bagaimana cara orang meningkatkan mood masing-masing itu nggak sama gitu. Makanya saya hanya memberikan contoh, itu berlaku untuk saya, belum tentu berlaku untuk teman-teman. Kemudian menyeimbangkan stres dapat meningkatkan produktivitas dan performa kerja. Jadi sebenarnya stres itu dibutuhkan gitu ya untuk meningkatkan performa kerja kita gitu. Teman-teman, ini semester berapa nih rata-rata? Mungkin bisa dibales ya. Kalau semester 5, 6, 7, 8 pasti udah ada tekanan proposal skripsi gitu ya, tekanan dengan ini, hubungan dengan dosbing ya, bagaimana berinteraksi lewat media, lewat dunia maya gitu ya, lewat WA atau email dengan dosen itu pasti ada kayak semacam tekanannya gitu. Tapi tekanan inilah yang membantu kita untuk tetap behave, untuk tetap bisa berperilaku baik gitu ya, untuk tetap sopan sama dosennya gitu ya, meskipun harus lewat chat atau harus lewat Zoom atau harus lewat email, inti pesannya nggak langsung, jadi kita lebih mindful gitu ya. Kadang stres itu menjadikan kita lebih mindful dalam bersikap. Jadi memang perlu sebenarnya stres. Kemudian menjaga dan meningkatkan relasi positif dengan orang lain di lingkungan. Nah, ini gampang-gampang susah ya di masa pandemi ya, tapi coba pertahankan ya 1, 2, 3 orang yang sekiranya bisa menjadi call center atau apa ya, seseorang yang bisa kita kontak gitu ya ketika kita emang membutuhkan gitu. Dan nggak harus semua orang gitu ya, tapi kita punya 1, 2 sahabat terdekat kita yang bisa kita jaga gitu hubungannya gitu. Dan kalaupun terpaksa harus ketemu gitu, tetap sama-sama menjaga prokes ya kuncinya itu kan ya sebenarnya. Kemudian mampu beradaptasi secara positif dengan perubahan situasi maupun lingkungan gitu. Teman-teman mungkin yang setahun kemarin ya belajar menggunakan Zoom, Google Meet, kemudian yang lain-lain gitu ya. Awalnya saya sempat pesimis nih, udah agak-agak tua gini susah ya saya dengan IT seperti ini. Tapi ternyata
dimampukan gitu ya, ketika ditekan dengan berbagai perkuliahan yang haruskan lewat Zoom, akhirnya jadi cari tahu, jadi googling, oh gimana sih cara makainya, oh gini ya, ternyata nggak susah-susah amat gitu ya, ternyata justru sangat memudahkan gitu. Nah, manajemen stres ini sebenarnya macam-macam ya, selain tetap melakukan produktivitas adalah merapikan lagi pikiran kita, mengenali lagi emosi kita, merencanakan, kemudian memikirkan alternatif and ways to deal with problems ya. Seringkali kita hanya memikirkan dampak buruknya aja gitu. Akhirnya kita melupakan bahwa sebenarnya ada alternatif solusi dari permasalahan yang kita alami. Nah, manajemen stres ini sebenarnya diawali dengan kenali dulu nih sumber stresnya apa gitu. Kita harus kenal dulu dengan apa sih yang men-trigger kita untuk mengalami stres. Nah, kemudian beberapa self healing yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah set our priority. Kenali dulu nih prioritas hidup kita selama 24 jam dalam seharinya, dalam sepekannya ngapain aja gitu ya. Kalau saya termasuk orang yang punya jadwal mandiri gitu ya, punya jadwal sendiri gitu ya, dan saya termasuk orang yang sangat berantakan kalau saya nggak membuat plan-plan dulu dalam sepekan ke depan gitu. Ya meskipun beberapa kali bolong, tapi to-do list ini sangat membantu saya untuk merapikan jadwal-jadwal dalam hidup saya gitu. Decide what is really important. Jadi nggak semua hal harus diikuti gitu ya teman-teman ya, apalagi teman-teman mahasiswa yang sudah semester 5, 6, 7, 8 nih biasanya trigger untuk mengikuti semua hal gitu. Padahal nggak perlu ya gitu. Prioritaskan ya, mungkin teman-teman yang di Hima ya sudah studi dan Hima ini yang jadi prioritas saat ini gitu. Yang lain-lain ya cobalah diatur lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya reuni SD, reuni TK, kalau semuanya diikuti ya udah bisa capek ya secara raga maupun secara jiwa gitu ya. Kemudian praktis self care gitu ya, praktis melatih untuk lebih mindful, mood diary. Ini ada yang mengatakan mood diary kan buat cewek doang Mbak, buat apa ya, cenderung gender based gitu ya. Padahal enggak ya, mood diary ini untuk bebas gender ya sifatnya, bisa dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, mengenali apa sih yang dirasakan saat ini gitu ya. Kemudian menyusun ya hidup sehat ya. Ini PR buat saya sendiri ya. Bagaimana untuk tetap makan sehat, kemudian istirahat yang cukup, lebih rileks dalam menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Nah ini gampang-gampang susah ya. Tapi ketika kita mindful, oke, ini hal yang di luar dugaan, oke, ambil nafas sebentar supaya tetap bisa tertata gitu ya hatinya. Dan juga tetap terhubung dengan orang lain. Nah ini penting juga buat kita untuk mengelola ekspektasi apapun lah, tidak hanya dalam setting pendidikan, tidak hanya dalam setting pandemi, dalam setting relasi juga ya kita mengelola ekspektasi ya. Menyusun realistic goals lah, jadi artinya dalam kondisi pandemi ini ya nggak boleh terlalu menekan juga ya lah ya. Jadi dari prioritas yang kita buat ini tetapkan gitu goals-nya, tujuan-tujuan yang realistis gitu ya. Jangan terlalu menekan, tapi juga jangan terlalu lembek juga gitu ya. Nah, beberapa aktivitas ya yang juga merupakan self healing ya, itu bisa berupa menghubungi orang terdekat kita maupun keluar gitu ya untuk mencari aktivitas yang menyenangkan gitu. Ini makanya saya hanya memberikan secara umum saja karena boleh jadi berbeda tiap-tiap orang. Tapi setidaknya dengan kita terhubung, kita akan terhindar dari yang namanya loneliness ya, perasaan merasa sendiri. Ini yang perlu dihindari juga karena ketika kita dalam kondisi sendiri biasanya pikiran tuh meracau, pikiran kemana-mana dan akhirnya intensi self harm tuh jadi cukup tinggi gitu ya di beberapa riset. Tapi kalau kita selalu terhubung dengan orang gitu ya, orang terdekat mungkin pasangan, orang tua gitu ya, memberi kabar video call gitu ya, yang misalnya kuliah di Bandung tapi dari luar kota gitu ya. Nah itu bisa
bisa memudahkan kita untuk mindful juga gitu, behave juga, oh aku sedang berinteraksi sama orang lain gitu. Usahakan sebisa mungkin adil gitu antara waktu dengan diri sendiri maupun waktu dengan orang lain. Kalaupun ada waktu buat diri sendiri, gunakan itu sebaik-baiknya gitu. Kalau misalnya ternyata capek banget nggak bisa beraktivitas, udahlah nonton gitu ya, nonton film atau apa yang memang mengalihkan ya, mengalihkan dari tindakan yang negatif tadi yang dibahas di awal tadi ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya, tadi kenapa kita harus tetap terhubung sama orang lain gitu, karena orang lain barangkali akan memiliki sudut pandang yang berbeda terkait sisi baik ya, sisi terang dari setiap kejadian termasuk pandemi ini gitu. Dan kalau kita dalam kondisi sendiri, apa-apa dilakukan sendiri gitu ya. Terus yang paling parah adalah merasa sendiri. Nah, itu yang akan berbahaya pada kita gitu, akan memunculkan beberapa penyakit juga dalam jangka panjang ya. Termasuk mengganggu sistem imun kita juga. Nah, ada 4 hal nih dari self healing yang cukup berkesan ya dalam selama setahun terakhir ya mengalami situasi pandemi ini. Yang pertama adalah recognize, kenali dulu nih perasaan kita, perasaan sedih kita, perasaan marah kita, maupun perasaan yang sifatnya tidak negatif ya, perasaan senang. Oh ternyata selama masa pandemi ini ada loh hal-hal yang bikin aku senang. Nah itu kenali ya, recognize semua perasaan yang muncul dalam diri kita. Kemudian self examination, jadi menganalisa dan fokus sama atensi yang sifatnya hal-hal baik gitu. Coba di list ya teman-teman, secara mandiri aja lah ya, di sisa waktu yang ada, atau mungkin kalau dalam pikiran takutnya mudah lupa, mungkin ada selembar kertas gitu, atau mungkin notepad di laptop masing-masing, tulis deh hal-hal positif apa yang terjadi selama setahun terakhir gitu, atau mungkin selama sebulan terakhir, pasti ada. Nah ketika kita mau fokuskan sama atensi ya, atensi hal-hal positif, mood kita juga akan terangkat gitu. Logikanya seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah to accept, menerima bahwa dalam kondisi pandemi ini sebenarnya hal-hal terkait ya loneliness ya, perasaan merasa sendiri itu hal yang wajar, tapi bukan berarti kita mewajarkan kemudian berdiam diri saja gitu ya. Harus terbuka gitu ya, open your mind untuk move on ya, untuk move forward dari kondisi ini gitu ya, untuk menghapus situasi loneliness ini gitu ya. Loneliness ini sebenarnya salah satu akar dari munculnya self harm juga gitu, untuk melindungi diri kita gitu dengan tetap terhubung dengan orang lain gitu ya. Sebenarnya tadi saya tidak memaksa untuk semua orang, tapi cukup 1-2 orang yang kita percaya gitu, yang membuat diri kita tetap safe, tetap aman, dan tetap terhubung. Oke. Nah, ada beberapa hal juga ini ya, untuk beberapa slide terakhir ini, ya 10 slide terakhir, tapi akan saya bahas secara efektif mungkin ya. Yang pertama adalah latihan meditasi nafas gitu ya. Fokus atensi kita kepada area di jantung ya, di hati kita ya, di dada, daerah dada, kemudian bernafas secara perlahan, ditahan, mungkin ada yang 6 detik atau yang 5 detik. Kemudian rasakan kalau ada udara masuk ya dalam tubuh kita ya. Kemudian hadirkan perasaan bersyukur, oh ya alhamdulillah ya oksigen ini gratis di muka bumi ini. Coba kalau nggak gratis gitu ya, seperti apa gitu ya. Aplikasikan gratitude and appreciation gitu ya, entah terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap orang-orang yang sangat sayang dan peduli sama kita gitu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mengekspresikan gitu ya. Tadi yang saya katakan self harm tadi adalah kegagalan dalam mengekspresikan emosi. Nah ekspresikan itu, kalau misalnya butuh waktu untuk marah, ya sudah marah gitu. Tapi setelah itu buat timeline sampai kapan marah gitu ya, termasuk mengekspresikan apresiasi dan rasa bersyukur kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Nah ini juga bisa puk-puk di daerah dada gitu ya. Kemudian
self talk gitu ya. I love and accept myself gitu ya. Aku mencintai diriku sendiri dan menerima diriku. Apapun kondisinya, apapun kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Terlebih kepada kelemahannya, aku menerima kondisi itu dan aku mau berubah gitu ya. Ada beberapa hal kayak aduh teori banget sih Mbak Valin gitu ya. Beberapa hal yang mungkin ya, tapi ketika diterapkan ke diri saya sendiri gitu, pelan-pelan ini bisa mengatur ekspektasi saya terhadap diri saya sendiri gitu ya. Hal-hal ini mungkin sedikit teoritis, tapi ketika ya saya sering ya melakukan ini sambil dengar lagunya. Ada yang suka lagunya Jura Yunita nggak, yang judulnya Tenang? Ya tenang-tenang nyata kunjung datang tuh ya. Kayak aduh pas banget itu rasanya ketika gelisah, ketika apa gitu. Padahal sebenarnya Tuhan tuh hadir ya. Cuma kita mau merasakan apa enggak gitu ya. Kemudian ini ada yang namanya butterfly hug ya. Misalnya tangan kita memeluk diri kita sendiri gitu ya. Itu juga salah satu bentuk self help ya. Jangka pendek yang bisa menyelamatkan diri kita untuk lebih mindful, merasakan tangan kita menyentuh tubuh kita sendiri. Seperti itu. Dan ini seputar rangkumannya ya, ada mindfulness, bagaimana kita merasakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba. Kemudian expressive writing, tadi mood diary, tadi ya mencatat kembali peristiwa apa yang menyenangkan, peristiwa apa yang menyebalkan, diekspresikan itu. Ada beberapa orang yang mengalami kesulitan mengekspresikan lewat kata-kata, lewat ngomong langsung. Nah, ini saat yang tepat itu untuk menuliskan perasaan kita gitu ya. Bisa jadi memanfaatkan media sosial juga boleh lah ya gitu, asal dengan bijaksana gitu ya, daripada dibuat aktivitas yang kurang berguna gitu ya. Mungkin dibuat TikTok joget-joget, mendingan kan dibuat rilis emosi gitu. Apa sih yang dirasakan gitu, apa sih hikmah dari beberapa hal dalam kejadian yang kita lalui. Pasti beda-beda ya apa yang saya lewatkan dengan apa yang teman-teman lewatkan. Kemudian membayangkan ini ya, God imagery itu membayangkan kita sedang berada di mana gitu ya. Kalau misalnya pemerintah melarang ya kita untuk liburan gitu ya melarang nggak sih ya, saya lupa. Ya, dulu sempat ya sepertinya ada larangan untuk keluar gitu ya, dan yang saya lakukan ya, yang suami saya lakukan adalah memutar ini suara ombak. Jadi kita kerja sambil mutar suara ombak gitu. Jadi kayak berasa di pantai gitu ya. Itu juga bagian ini ya, guide imagery yang membayangkan kalau kita sedang berada di suatu tempat yang sejuk, suatu tempat yang kita inginkan gitu ya. Ya biasanya saya memutar suara air sama suara burung gitu ya. Jadi kayak tenang gitu. Nah, yang tadi selanjutnya adalah self talk gitu ya, bicara pada diri sendiri bahwa kita ini kuat, bahwa kita ini bisa gitu ya. Teorinya sih gampang, tapi memang butuh latihan, butuh praktis berkali-kali ya untuk menerapkan self healing ini. Nah, nanti ini semoga masih ada waktu ya. Ini hanya penjelasan dari yang gambar-gambar tadi, ya, mindfulness, guide imagery, self-talk, dan juga expressive writing. Yang tidak kalah penting adalah pendekatan spiritualisme. Gitu. Spiritualisme ini tidak sama dengan religius ya, meskipun bisa jadi religius ya. Tapi spiritualisme ini hakikatnya adalah meyakini bahwa ada zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi gitu, yang mengendalikan segala tindak tanduk perilaku dalam di bumi dan seisinya gitu, bumi dan sekelilingnya gitu ya. Itu yang membuat kita sadar bahwa kita ini cuman kecil sekali ya di bumi ini gitu. Sehingga melatih kita untuk mensyukuri berbagai aktivitas sehari-hari gitu. Kemudian kita juga bisa menulis jurnal kebersyukuran. Ini bisa juga ya lewat medsos ataupun lewat private gitu. Ada beberapa orang yang lebih nyaman lewat buku dan kemudian melatih melatih otot tangan ya untuk tetap menulis manual, karena sekarang mungkin zamannya ngetik laptop jadi kurang terlatih ya otot tangannya untuk menulis. Penting juga buat kita semua yang ada di sini tetap bersyukur juga ya, karena kalau teman-teman bisa hadir di webinar ini, besar sekali kemungkinan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat gitu ya. Semoga kita tidak lupa dari sabar dan syukur ini gitu ya. Lagi-laginya terkesan klise, tapi sebenarnya dua hal ini yang jadi kayak fondasi dalam hidup kita untuk menjalani sehari-hari gitu, sabar dan syukur. Kita mau ibadah juga tidak merasa terganggu gitu ya. Kita mau sekolah, kita mau belajar dari rumah, kita kuliah juga tidak terganggu, alhamdulillah, meskipun daring. Dan yang tadi saya sampaikan ya, meminta bantuan profesional. Apakah self healing saja cukup? Boleh jadi cukup. Tapi kalau ternyata masih
memunculkan respon psikologis yang mengganggu produktivitas kita, maka nggak ada salahnya gitu untuk menghubungi bantuan profesional, entah ke psikolog, psikiater gitu ya. Teman-teman mungkin bisa menghubungi layanan psikologi sejiwa ya, oleh UC ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi 119, kemudian menekan extensionnya 8 gitu ya untuk terhubung dengan psikolog, dan sifatnya gratis ya untuk teman-teman yang terdampak kondisi COVID ini gitu. Jadi bukan berarti harus mengalami COVID, tapi terdampak situasi pandemi ini. Nah, mungkin saya ingin memberikan ini ya, mindfulness tadi ya. Jadi ini sebuah pendekatan sistematis untuk mengembangkan ke pengendalian diri kita gitu. Bisa merasakan apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita sentuh gitu kan. Dan harapannya 10 menit terakhir sebelum saya tutup, saya bisa boleh ya saya sharing audio ya, teman-teman mungkin bisa duduk di posisi yang enak, di posisi yang udah pas gitu ya, atau mungkin boleh bersandar gitu. Saya ingin memutar ya 10 menit mindfulness ya, mindfulness terapi yang dibentuk oleh Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Saya izin stop share sebentar. Apakah terdengar suaranya? Tadi ada suara musik, terdengar nggak teman-teman? Gaby, terdengar nggak? Oke. Oke, baik. Akan saya mulai ya, saya izin mute. Saat ini kita akan melakukan meditasi nafas. Duduklah dalam posisi yang nyaman. Biarkanlah punggung Anda dalam posisi tegak namun rileks. Posisi tegak namun rileks. Kemudian tutup mata Anda secara perlahan. Pertama-tama, bawalah kesadaran Anda pada sensasi tubuh. Pusatkanlah perhatian pada sensasi sentuhan di tubuh Anda. Rasakan sensasi ketika tubuh bersentuhan dengan lantai atau bagian yang sedang Anda duduki. Luangkanlah waktu beberapa saat untuk menjelajahi sensasi ini seperti pada latihan meditasi deteksi tubuh.
Sekarang, bawa kesadaran Anda pada bagian perut saat nafas bergerak masuk dan keluar dari tubuh Anda. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Semampu Anda, ikuti perubahan fisik pada tubuh Anda. Perhatikan jeda pada satu nafas masuk dan nafas keluar. Saat nafas bergerak masuk dan nafas keluar. Rasakan nafas masuk, nafas keluar. Biarkanlah pengalaman muncul dan amati saja apa adanya. Biarkan pengalaman muncul dan amati saja apa adanya. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Ketika Anda menyadari bahwa kesadaran Anda tidak lagi pada nafas, ucapkan selamat pada diri Anda. Karena pikiran Anda telah kembali dan Anda menyadari pengalaman Anda. Anda dapat melihat kemana pikiran Anda pergi. Kemudian, secara perlahan, bawalah kembali perhatian tersebut dengan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Rasakanlah nafas masuk, nafas keluar. Tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan.
Pikiran Anda akan maju ke masa depan dan mundur ke masa lalu. Sebisa mungkin, bawalah pikiran Anda pada kondisi saat ini. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Perlahan-lahan, Anda dapat membuka mata dan sadarilah segala pengalaman yang terjadi saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada satu slide terakhir ya, mungkin sebagai penutup saja sepertinya insya Allah. Ya, kita kembali lagi pada prinsip ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, ada beberapa hal yang masih dalam kendali kita. Jadi kalau kita mengenali gitu ya, ini seperti mencuci tangan gitu ya. Kalau misalnya kita cemas sih situasi pandemi seperti ini, kita bisa nih ngontrol perilaku kita. Kita bisa ngontrol perilaku kita untuk tetap stay at home. Kita bisa ngontrol makanan apa yang kita makan, untuk makanan bergizi, vitamin. Kita bisa ngontrol kapan kita harus self care, bisa mengendalikan pikiran kita, bisa tahu kapan membutuhkan support. Kadang kita ada yang ngerasa senang, lebih senang sendiri, ada yang ngerasa butuh support system terus keluar untuk mencari bantuan atau hangout sama teman. Kita yang tahu hal itu, kita bisa kontrol. Tapi kita nggak bisa kontrol beberapa hal ini ya, fakta-fakta terkait pandemi, situasi di dunia gitu, apa yang orang lain lakukan atau orang lain perjuangkan untuk diri mereka sendiri, gitu sama sekali nggak bisa kontrol. Dan di akhir kata saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam dunia ini sudah dijanjikan ya gitu, akan selalu ada konstan trials and tribulation ya, ujian dan permasalahan dalam hidup gitu ya, hardships and challenge. Nah, tugas kita adalah tetap menjadikan perjalanan self healing ini dalam berbagai setting kehidupan supaya mendapatkan akhir yang baik juga gitu. Itu harapan saya. Self healing ini bukan hanya dalam konteks pandemi tapi juga dalam aktivitas sehari-hari, entah aktivitas studi ya, hardship ya dalam mencapai gelar sarjana gitu, atau mungkin proses ya dalam relasi ya, relasi teman-teman, entah mungkin terhadap pasangan ya, terhadap orang tua, terhadap siapapun, kita bisa bangun self healing kita gitu supaya kita juga tidak menaruh ekspektasi berlebih kepada orang lain, jadi sewajarnya saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf agak sedikit ada tambahan 10 menit ya untuk kita praktek bersama. Mohon maaf juga apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi. Saya kembalikan lagi kepada Gaby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Valina untuk pemaparan materinya hari ini. Saya sendiri juga mendapat banyak pelajaran di webinar kali ini.
Jadi sebenarnya it's okay to be not okay ya Bu. Jadi jangan malu, jangan ragu untuk teman-teman bila merasa ada yang aneh, segera konsulkan ke pihak profesional seperti psikolog, psikiater, atau dokter. Langsung Ya. saja kita buka sesi tanya jawab ya Bu untuk para hadirin yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand. Ketika sudah ditunjuk baru boleh untuk on mic atau bisa mengetikkan pertanyaannya lewat chat. Mari kita bertanya di kesempatan baik kali ini. Oke. Boleh untuk SMA N21 Bandung. Ya, Sisilia ya sepertinya. Ya, Sisilia Riris. Oke. Bu, izin mau bertanya, gimana sih caranya supaya tidak melakukan self-harm ketika ada masalah yang benar-benar bikin stres? Oke, baik. Terima kasih Sisil atas pertanyaannya ya. Memang kejadian yang tidak menyenangkan ini kita nggak bisa prediksi ya. Kita nggak bisa prediksi kapan datangnya gitu. Tapi caranya ya, secara sederhana akan saya jawab. Caranya supaya tidak melakukan self harm ini adalah dengan mengingat konsekuensi jangka panjangnya. Tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Reaksi jangka pendeknya mungkin akan ada perasaan puas gitu atau ada kondisi psikologis yang teralihkan dengan rasa sakitnya gitu. Rasa sakitnya fisik itu ketika kita melukai diri sendiri itu akan mengalihkan ya perasaan tekanan hidup kita, stres ya, stresor dalam hidup kita. Tapi itu ada jangkanya, ada waktunya gitu. Boleh jadi cuma semenit, boleh jadi cuma 2 menit. Lalu for the rest of your time ya sisanya ya akan kembali lagi. Selama kita tidak berusaha mencari solusinya, justru self harm ini adalah menambah poin permasalahan dalam hidup kita gitu. Jadi kalau kita mengingat konsekuensinya itu adalah menambah luka fisik gitu ya. Kalau tadi awalnya kita bukan hanya ya, kita ya boleh dikatakan aspek psikologis kita terganggu karena beberapa stresor dalam hidup kita. Tapi kalau ketambahan luka fisik kan ya makin menjadi gitu kan ya, sederhananya seperti itu gitu. Dan kalau ternyata ada hal-hal yang sangat susah untuk dikendalikan sendiri gitu ya. Tadi ada beberapa cara ya self healing yang sudah bisa kita terapkan ya, entah itu mindfulness, ada linknya, teman-teman bisa klik, nanti bisa diterapkan secara mandiri di rumah. Ada beberapa aktivitas juga gitu, tulis dulu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, kira-kira siapa aja support system yang bisa membantu diri kita gitu ya, mungkin bisa menghubungi saudara, orang tua, atau mungkin teman-teman terdekat yang kita anggap valid, dan kalau memang ternyata itu sama sekali belum bisa membantu memulihkan kondisi psikologis kita, bisa menghubungi psikolog sebagai tenaga profesional gitu ya. Ke psikolog itu bukan berarti gangguan jiwa. Kadang ada masalah apa ya? Klien-klien yang saya hadapi itu misalnya permasalahan inilah mengatur waktu perkuliahan gitu ya, atau mungkin tertekan dengan ditanya kapan nikah, tertekan dengan kapan ditanya punya anak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh butuh pandangan orang lain juga gitu kadang-kadang, dan itu sama sekali nggak masalah. Itu sangat mengapresiasi ya orang-orang yang mau datang ke psikolog atau ke psikiater. Mungkin bisa membantu ya, Sisil, semoga bisa menjawab ya penjelasan dari saya. Apakah sudah terjawab untuk Sisilia? Terima kasih kembali, Sisil. Selanjutnya untuk para hadirin yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand. Oke, untuk Novalina Priscilla. Boleh untuk Novalina Priscilla. Halo. Halo. Ya. Ya. Untuk pertanyaan. Oke.
Terima kasih moderator. Saya izin bertanya Ibu Halina, gimana cara menanggapi kalau kita ngelihat teman kita sendiri itu self harm. Jadi saya waktu SMA itu pernah ngelihat teman saya itu minum obat depan kita gitu saat lagi cerita. Itu gimana cara menanggapinya ya Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Novalina atas pertanyaannya ya, yang cukup berat gitu, kalau boleh saya bilang. Saya kaget ya, berarti di kalian juga terpapar ya, melihat langsung gitu ya. Dan kalau di yang saya pelajari ada yang namanya psychological first aid gitu ya. Salah satu ada 3 prinsip kan ya. Psychological first aid itu adalah yang pertama look, listen, sama link ya. Look melihat, listen mendengarkan, link menghubungkan ke tenaga profesional kalau sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nah, kan tadi teman-teman melihat kondisi tadi ya. Look berarti look ini adalah memastikan kalau si orang yang membutuhkan pertolongan psikologis ini tidak dalam kondisi bahaya gitu. Dan kalau ternyata kalian melihat langsung gitu ya. Jadi secara prinsip first aid-nya psikologi itu boleh untuk diambil alih gitu, jangan dibiarkan untuk meminum gitu ya, entah diambil, entah badannya digoyangkan supaya cairan atau apapun itu tidak masuk ke rongga mulutnya gitu, atau ya melakukan tindakan apapun yang bisa mengembalikan cairan itu gitu, yang bisa menghindarkan dia untuk melanjutkan menyakiti dirinya sendiri gitu. Jadi memang ini agak tricky ya, tapi dalam beberapa hal untuk menyelamatkan orang lain kita boleh untuk take over ya, untuk dorong atau apa yang menghambat dia untuk melakukan self harm. Seperti itu Novalina. Prinsipnya psychological first aid tadi ya, look ya, melihat, mendengarkan gitu. Kenapa? Tanya dulu kenapa kok tiba-tiba minum itu, jangan dulu lah gitu. Dorong atau apapun itu yang bisa menghambat dia untuk menghambat kondisi bahaya yang akan muncul berikutnya. Kemudian coba jadi orang yang apa ya, mendengarkan gitu, hadir gitu. Kenapa, ada apa? Ini loh ada aku gitu. Kenapa? Kalau ada apa-apa cerita aja gitu sama aku gitu. Dan kemudian kalau emang ternyata kita emang nggak bisa menangani permasalahan itu sendiri gitu, kita bisa menghubungkan ke psikolog atau layanan konsultasi gitu ya, yang bisa secara cepat gitu ya untuk menangani permasalahan psikologisnya teman kita tadi. Begitu Novalina. Baik, apakah Baik, terima terjawab kasih. untuk Novalina? Sangat terjawab. Terima kasih ya Bu Valina. Sama-sama Novalina. Selanjutnya ada dari Uhamka Syakina Indah. Boleh, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator yang sudah memberikan kesempatannya, dan terima kasih juga kepada Ibu Valina atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Di sini saya mau izin bertanya, dalam era situasi pandemi kayak gini, untuk lembaga konselingnya sendiri itu gimana caranya untuk menindaklanjuti seseorang yang terkena self-harm dan meminimalisirnya gitu, agar konselingnya ini tuh berjalan dengan maksimal gitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sebentar. Tadi dari Uhamka, namanya siapa? Maaf, tadi saya terlewat. Sakina, Bu. Indah. Oh ya, Indah ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik, termasuk koreksi juga ya untuk perkembangan layanan psikologi di era pandemi ini. Sebenarnya ada yang namanya tele ini ya, secara online ya, secara telekonseling ya istilahnya ya. Jadi memang beberapa platform psikologi, saya nggak tahu di UHAMKA sendiri di kota ya, di kota-kota sepertinya sudah ada beberapa puskesmas yang menyediakan layanan online ya. Untuk pemerakersnya sepertinya daerah istimewa Yogyakarta ya, Yogyakarta, tapi sepertinya sudah menyebar di beberapa kota besar ya, termasuk Jakarta, Bandung, dan memang sudah banyak layanan konsultasi online. Dan itu biasanya bisa melalui WhatsApp atau melalui Zoom, melalui beberapa platform online lainnya. Tapi jika dirasa ternyata tergantung rekomendasi psikolognya ya. Kalau ternyata ada mengharuskan tetap muka secara langsung, maka psikolognya itu akan merujuk ke psikolog lain yang satu kota dengan klien tersebut gitu, sehingga bisa dilakukan pertemuan tatap muka, entah itu di rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi memang tergantung kebutuhan atau seberapa parahnya kondisi psikologis yang dialami oleh klien gitu ya.
apakah bisa diselesaikan secara online ya melalui dukungan psikologi secara online gitu ya. Kita diskusi dengan pendekatan perilaku maupun pikiran ya, cognitive behavioral therapy, atau jika memang online ini dirasa kurang maksimal, maka psikolog yang menangani secara online ini akan merekomendasikan psikolog lain yang bisa hadir ya secara fisik, bikin janji dengan kliennya tersebut. Jadi referral ya, dirujuk ke psikolog yang bisa tatap muka. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, Sama-sama. kita masih punya waktu 5 menit untuk teman-teman dan para hadirin semua yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand dulu. Baru setelah ditunjuk boleh on mic atau menyampaikan pertanyaan lewat chat. Silakan untuk Putri Adisti Pranita. Oh baik, untuk Putri Adisti Pranita, Ibu izin bertanya, bagaimana kalau kondisinya seperti gini? Saya izin ke orang tua untuk konsul ke psikolog, tapi sama orang tua saya disuruh rajin ibadah aja. Itu gimana ya, Bu? Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya nih. Sejujurnya saya sangat saya sangat menyayangkan ya kondisi ini gitu, karena memang saya tidak berniat untuk menyalahkan gitu, karena sebenarnya gini Putri, kita kan hidup di kondisi dan keilmuan di zona waktu yang berbeda nih dengan orang tua kita gitu. Barangkali orang tua saya pun ya, meskipun saya belajar psikologi gitu ya, kadang mereka juga sepenting itukah belajar psikologi kok sampai dicari akar-akarnya kayak gitu ya. Kadang justru orang terdekat kita tuh yang malah kurang bisa memahami gitu ya. Saya butuh waktu ya ketika memutuskan mengambil psikologi itu, orang tua sempat, kenapa sih nggak ambil yang IPA aja gitu. Saya orang IPA dulu itu SMA-nya. Tapi pada akhirnya emang pelan-pelan mereka akhirnya belajar juga mengetahui bahwa sifatnya spiritual, dan ya spiritual ini adalah satu aspek ya. Jadi Put ya, spiritualnya satu aspek dari kondisi psikologis yang sehat. Jadi saya tidak menyalahkan perspektif pentingnya spiritualitas kita untuk menguatkan sehat mental kita gitu. Kalau spiritualnya kuat, biasanya penerimaan terhadap kondisi tertentu itu akan jauh lebih tenang gitu ya. Secara risetnya juga seperti itu. Tapi bukan berarti lantas dibalikan seperti ini, orang yang mengalami permasalahan psikologi dipastikan memiliki permasalahan ibadah. Itu hal yang keliru gitu ya. Itu hal yang keliru, tapi dengan siapa kita berbicara gitu ya. Kita tidak bisa langsung tidak bisa langsung konfront ya, apalagi sama orang yang lebih tua. Mungkin kalau sama teman sepantaran kita bisa debat ya, bisa diskusi. Jadi yang benar kayak gimana? Spiritual itu satu aspek aja gitu. Oke, dari aspek spiritual mungkin orang tua benar kita diminta untuk meningkatkan ibadah. Namun ada aspek-aspek lainnya, aspek-aspek psikologis yang juga harus diobati gitu ya. Ibarat kita sakit flu, sakit batuk, atau mungkin parah-parahnya sakit bronkitis gitu ya, kita kan perlu ke dokter spesialis paru, perlu diobati gitu kan. Tidak hanya berdoa saja bahwa nanti akan sembuh, perlu ada ikhtiarnya. Nah, ke psikolog ini sebenarnya adalah bagian dari ikhtiar kita untuk cari sudut pandang dari orang lain yang profesional gitu ya, untuk cari tahu sama-sama akar masalahnya di mana gitu. Diimbangi dengan ibadahnya itu tadi juga gitu. Tapi apakah lantas ibadah akan menyelesaikan permasalahan psikologis kita? Boleh jadi iya, tapi satu aspek tadi, aspek spiritual, aspek-aspek lainnya itu butuh ya yang namanya support system, butuh yang namanya tenaga profesional, dan bukan berarti kita tidak mengesahkan Tuhan ya. Ini jalan kita menuju mendapatkan pertolongan Tuhan tuh bisa jadi lewat ketemu orang lain, ketemu tenaga profesional gitu. Jadi mungkin Putri bisa menarasikan gitu ya ke orang tua bahwa memang tetap membutuhkan pertolongan psikologis dari tenaga profesional, dan semoga penjelasan saya bisa sedikit mencerahkan, sekaligus salam juga ya ke orang tuanya, mudah-mudahan sedikit tercerahkan juga. Ya, semoga menjawab ya Putri, dan semoga diizinkan untuk menemui tenaga profesional.
Baik, apakah cukup untuk Teh Putri? Oke, saya rasa cukup ya. Karena dari pihak panitia, waktu untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih banyak untuk para hadirin yang sudah bertanya, dan terima kasih juga untuk jawaban dari Ibu Valina. Acara selanjutnya, kita lanjutkan untuk pemberian sertifikat kepada narasumber yang akan dibacakan Project Officer. Operator boleh minta share screen. Baik, sertifikat 113-058-AP AK-1-5-2021 diberikan kepada Valina Hiarinisa, SPSI, MSc sebagai pembicara dalam kegiatan HIATPEM yang bertemakan Stopping Self-Harm by Self-Healing During Pandemic of COVID-19 yang ditandatangani oleh Ketua Hima Atpem Bima Nurwangsa dan Project Officer HIATPEM Putri Revira Lengganasari. Terima kasih banyak panitia. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Pemaparannya bagus sekali. Untuk sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan, kita akan foto bersama dengan Ibu Valina. Para hadirin sekalian boleh untuk di on cam. Dan jangan lupa untuk para hadirin mengisi presensi yang sudah dikirim panitia lewat chat. Boleh untuk teman-teman semua on cam, kita akan foto bersama. Ditunggu untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Baik, untuk Kang Doku, operator sudah ya? Sudah siap? Nanti aba-abanya dari aku. Oke, dihitung ya teman-teman semuanya, senyum. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide terakhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah Kang Doku untuk dokumentasinya?